Sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Hamdan Hairul. Saya Halimah Faryani Salampesi. Saya Najwa Aulia Putri. Saya Nadia Safira. Saya Zaskia Rahma Azahra. Di sini kelompok kami akan membahas analisis terkait Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang jadi motor penggerak ekonomi bagi belasan ribu desa di Indonesia. Program Koperasi Merah Putih dibuat oleh pemerintah karena sebenarnya pemerintah ini melihat masih banyak desa yang memiliki potensi besar, namun belum bisa berkembang secara maksimal. Misalnya dari banyaknya hasil pertanian, perikanan, UMKM, atau usaha masyarakat yang sulit mendapatkan modal, mengembangkan usahanya, atau memasarkan produknya. Akhirnya banyak masyarakat yang memilih untuk meminjam uang ke rentenir karena akses lembaga keuangan yang lebih aman itu masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat perkembangan ekonomi di desa itu semakin kurang optimal. Melihat masalah tersebut, pemerintah akhirnya meluncurkan program Koperasi Merah Putih. Tujuannya adalah membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan agar masyarakat memiliki wadah untuk bekerja sama dalam mengembangkan usahanya. Jadi Koperasi Merah Putih ini nggak sekedar tempat untuk simpan pinjam, tetapi juga bisa untuk menyediakan kebutuhan pokok, memasarkan produk lokal, membuka peluang usaha, dan juga lapangan pekerjaan. Melalui program ini, pemerintah berharap ekonomi di desa bisa meningkat lebih pesat, kemudian masyarakatnya lebih mandiri, dan kesejahteraan masyarakatnya bisa meningkat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di sini nggak cuma berpusat di kota, tetapi juga bisa dimulai dari desa sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. Secara umum, permasalahan Koperasi Merah Putih itu meliputi dari kelembagaan, permodalan, tata kelola, dan pengembangan usaha. Dari aspek kelembagaan sendiri, masih banyak pengurus yang belum memahami tugas dan fungsinya secara optimal sehingga keputusan dan koordinasi itu tidak dapat berjalan secara efektif. Lalu dari aspek keanggotaan, partisipasi anggota itu dalam kegiatan koperasi itu sangat rendah karena mereka tuh masih belum memahami manfaat dan peran koperasi itu untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu ada dari keterbatasan permodalan sehingga tuh koperasi itu tidak berjalan dengan baik, itu karena adanya tata pengelolaan yang buruk serta tata kelola keuangan yang buruk juga, karena kalau misalnya tidak tertib dan baik itu bisa menyebabkan kerugian yang banyak. Selain itu tuh sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan dari pengelola dan pengurus, terutama tuh pada bidang pengelola usaha, manajemen koperasi, pemanfaatan teknologi digital. Di aspek unit usahanya itu tuh belum dikembangkan secara keseluruhan karena melihat dari potensi ekonomi lokal serta kebutuhan anggota tuh yang belum memberikan hasil yang optimal. Nah, dari pemanfaat teknologi informasi, administrasi, pemasaran, dan pelayanan itu masih juga terbatas, sementara fungsi pengawasan itu belum berjalan secara optimal untuk menjamin pengelolaan yang baik. Nah, berdasarkan dari pemetaan tersebut itu diperlukan upaya penguatan kapasitas serta kelembagaannya, sumber daya manusia, dan tata kelolanya itu tuh harus berjalan secara efektif dan harus seimbang gitu. Jadi kalau misalnya koperasi yang berjalan dengan lancar itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu teori yang berkaitan, di mana dalam menganalisis program Koperasi Merah Putih, kelompok kami berpendapat bahwa terdapat dua teori yang relevan, yaitu institusionalis teori dan yang kedua strukturalis teori. Di mana kedua teori ini tuh sesuai dengan permasalahan yang muncul pada program Koperasi Merah Putih yang memang sebelumnya telah dijelaskan dalam pemetaan permasalahan, di mana adanya kelembagaan yang belum kuat, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, tata kelola koperasi yang belum optimal, hingga perlunya dukungan dari pemerintahan untuk pengembangan ekonomi. Lalu, saya akan menjelaskan satu persatu dari kedua teori tersebut. Yang pertama yaitu institusionalis teori, di mana institusionalis teori ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya berasal dari besarnya modal ataupun dari mekanisme pasar, tetapi kualitas institusi dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, institusi tersebut itu mampu untuk membentuk perilaku ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, institusi yang baik itu adalah institusi yang memang bisa menurunkan biaya transaksi, juga meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat, dan terakhir sebagai
membentuk suatu organisasi itu dapat bekerja menjadi lebih efektif. Sehingga jika dikaitkan dengan program Koperasi Merah Putih, teori tersebut tuh relevan karena sebagian permasalahan yang ditemukan itu memang berkaitan dengan aspek kelembagaan. Misalnya, pengurus yang memang belum mengetahui dan juga memahami tugas dan juga tanggung jawab mereka, juga koordinasi antar pengurus yang memang belum berjalan dengan baik, administrasi keuangan yang belum transparan, juga pengawasan yang belum maksimal, dan juga partisipasi para anggota ini yang memang masih rendah karena para anggota ini belum memahami apa manfaat dari koperasi tersebut. Melalui perspektif institusionalis ini menunjukkan bahwa masalah dan juga tantangan utama dari Koperasi Merah Putih tidak hanya berasal dari besarnya dana ataupun dari mekanisme pasar, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat. Sehingga solusi dari kami adalah butuh kelembagaan yang kuat melalui peningkatan kualitas pengurusnya dan juga peningkatan pengawasan yang lebih maksimal, administrasi keuangan yang lebih transparan, sehingga dengan adanya itu membuat para pengurus koperasi ini tuh lebih percaya terhadap koperasi tersebut dan koperasi ini tuh dapat mampu berkembang secara berkelanjutan. Lalu teori kedua yaitu strukturalis teori, di mana dalam strukturalis teori ini berpendapat bahwa mekanisme pasar saja itu tidak cukup untuk menciptakan pembangunan ekonomi, sehingga butuh peran negara yang memang untuk memberikan dukungan melalui kebijakan, perencanaan, dan berbagai dukungan lainnya kepada sektor-sektor yang memang masih dianggap lemah. Dengan begitu, negara itu memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki ekonomi dan juga pembangunan dalam ekonomi tersebut tuh dapat berjalan secara menyeluruh dan juga secara adil. Sehingga teori ini tuh sesuai dengan program Koperasi Merah Putih yang dimana koperasi sendiri itu kan merupakan bentuk dari intervensi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan dari hasil pemetaan permasalahan, di mana masih banyak masalah-masalah seperti keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, teknologi yang belum dioptimalkan, hingga unit usaha yang memang belum memanfaatkan potensi ekonomi lokal tersebut, membuat permasalahan ini tuh sulit untuk diselesaikan jika hanya mengandalkan mekanisme pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah itu tuh sangat diperlukan dalam memberikan dukungan-dukungan seperti pelatihan, pendampingan, digitalisasi koperasi, dan juga kebijakan-kebijakan yang memang mendorong koperasi ini tuh untuk tumbuh. Dengan adanya bantuan dan juga dukungan pemerintah, koperasi ini tuh diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitasnya sehingga koperasi itu dapat bersaing dan juga dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Oke, dan tantangan yang kedua ini mengenai dengan masyarakat itu masih belum sepenuhnya percaya terhadap koperasi ini. Kenapa bisa kayak gitu? Hal ini tuh disebabkan oleh koperasi di masa lalu yang dimana itu tidak dikelola dengan baik dan juga penyaluran dananya ini tuh tidak sampai kepada masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, yang utamanya itu pemerintah harus lebih dulu membangun kepercayaan dari masyarakat yang ada di desa melalui pengelolaan yang transparan dan juga melaporkan keuangan secara terbuka dan juga melibatkan anggota di setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, koperasi ini juga harus mampu atau harus mau berkembang sesuai dengan teknologi di era zaman sekarang. Yang dimana di era ini tuh masyarakat itu lebih banyak menggunakan sosial media untuk berjualan atau berbelanja di marketplace. Dan itu banyak banget aplikasi-aplikasi online untuk mereka bisa berjualan seperti di Shopee, di TikTok. Terus kalau misalnya untuk mereka mau berbelanja itu banyak banget ada Astro dan juga aplikasi lain-lain. Jika karena masyarakat ini sudah terbiasa dengan digitalisasi, kalau misalnya koperasi masih menggunakan cara yang tradisional, pasti itu akan sulit banget untuk bersaing. Oleh karena itu, masyarakat ini menginginkan bahwa koperasi ini menjadi hal yang penting agar pelayanan ini itu bisa menjadi lebih cepat dan juga pemasaran produk
tentang masyarakat ini menjadi lebih luas lagi untuk kedepannya. Menurut kelompok kami, keberhasilan dari Koperasi Merah Putih ini tidak hanya dapat diukur dari seberapa banyak koperasi tersebut dibentuk, melainkan dari seberapa besar manfaat tersebut akan dirasakan oleh masyarakat untuk kedepannya. Yang dimana kita ini berharap dengan adanya koperasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan juga memperkuat UMKM yang ada di pedesaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program Koperasi Merah Putih ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Namun, pemerintah masih perlu untuk melakukan pelatihan khusus terhadap pengurus, terus juga harus pengawasan yang lebih ketat lagi, serta pemanfaatan teknologi agar koperasi dapat berjalan secara profesional, terbuka, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Dengan demikian, tujuan dari program tersebut dapat mewujudkan kerakyatan ekonomi yang dimana hal tersebut dapat benar-benar tercapai dan juga dapat bisa membuahkan hasil yang baik kepada masyarakat yang ada di desa. Oke, kali ini aku akan menjelaskan mengenai analisis program dari Koperasi Merah Putih. Seperti yang kita tahu, Koperasi Merah Putih ini memiliki tujuan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat, yang dimana pemerintah ini ingin perekonomian masyarakat yang ada di desa ini menjadi meningkat. Dan pemerintah itu berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan modal usaha, dan mereka juga bisa memaparkan hasil perkebunan atau pertanian atau UMKM mereka, dan juga masyarakat tidak bergantung kepada rentenir. Jika Koperasi Merah Putih ini berhasil di desa, maka kesejahteraan masyarakat yang ada di desa pasti akan menjadi lebih meningkat ke depannya. Dan juga dengan seiring berjalannya waktu ini pasti ada tantangan terbesar yang akan dihadapi. Yang pertama itu mengenai dengan kualitas sumber daya manusia. Yang seperti kita tahu, tidak semua tenaga kerja yang ada di Koperasi Merah Putih ini memiliki kemampuan dalam pengelola keuangan, merencanakan perancangan untuk usaha ke depannya kayak gimana, dan juga tidak ada mereka tuh mempunyai skill untuk menjalankan koperasi ini dengan secara sempurna. Dan seperti yang kita lihat, kalau misalnya pekerjanya aja seperti itu, pastinya koperasi ini akan menjadi sulit berkembang meskipun mereka ini mendapatkan bantuan yang lebih dari pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari Koperasi Merah Putih. Nah, program Koperasi Merah Putih juga ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dengan kelurahan. Nah, di mana kelurahan ini memiliki akses seperti kayak misalkan permodalan, terus juga membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan usaha, pengembangan produk lokal, terus juga kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, tetapi di sini juga dalam adanya program Koperasi Merah Putih, di sini banyaknya masalah yang terjadi seperti kayak misalkan kurangnya kualitas SDM, terus tata kelola yang kurang profesional, terus keterbatasan dari modal, terus juga penggunaan teknologi yang kurang merata. Yang terakhir itu adanya kurangnya partisipasi anggota. Nah, selanjutnya itu ada menurut institusional teori, di mana di sini itu keberhasilan koperasi itu bukan dilihat dari segala hal, tetapi dari dua macam, yaitu dari kelembagaan dan yang kedua itu dari tata kelola yang lebih kuat. Nah, terus sedangkan kalau misalkan menurut strukturalis teori, di mana di sini itu dia lebih menekankan pentingnya dari dukungan masyarakat dengan dukungan pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah tersebut itu bisa melalui dengan kayak pelatihan, pembiayaan, terus pendampingan, terus juga kebijakan dari pemerintah tersebut. Nah, oleh karena itu juga keberhasilan dari adanya program Koperasi Merah Putih itu bukan dilihat dari seberapa banyak
bangunan koperasi merah putih di suatu desa atau di suatu kelurahan, tetapi seberapa banyak manfaat nyata yang diterima oleh masyarakat setempat. Jika program dari koperasi merah putih ini dikelola secara profesional, transparan, dan didukung pemerintah serta partisipasi dari masyarakat yang aktif, maka program dari koperasi merah putih juga berpotensi sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, terus juga mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.